Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Juliardani dengan NPM 2103-1185, kelas 1J, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia, macam-macam ragam bahasa Indonesia, kedudukannya, dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara atau bahasa nasional yang telah dinyatakan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi antara lain sebagai berikut: fungsi informasi, fungsi ekspresi diri, fungsi adaptasi, fungsi kontrol sosial. Kedudukan bahasa Indonesia menurut Mulyati dan Alwi adalah sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa Indonesia sebagai penghubung tingkat nasional untuk berbagai kepentingan. Dan 4. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Bahasa Indonesia. Fungsi bahasa secara umum sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan diri. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang, kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Fungsi bahasa secara khusus mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi antara makhluk sosialnya. Mewujudkan seni, bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni khususnya dalam hal sastra. Mempelajari bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Mengeksploitasi iptek. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya juga dapat mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Macam-macam ragam bahasa Indonesia. 1. Ragam daerah atau dialek. Berdasarkan pemakaian bahasa, dialek dibedakan menjadi 4 macam. 1. Dialek regional. Dialek regional merupakan varian bahasa yang dipakai di daerah tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia dialek Ambon, dialek Jakarta, dialek Medan. 2. Dialek sosial. Dialek sosial adalah dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu yang menandai strata sosial tertentu, misalnya dialek remaja. 3. Dialek temporal. Dialek temporal adalah dialek yang dipakai pada kurun waktu tertentu, misalnya dialek Melayu pada zaman Sriwijaya dan dialek Melayu pada zaman Abdullah. 4. Idiolek. Idiolek keseluruhan ciri bahasa seseorang yang khas pribadi dalam lafal, tata bahasa, atau pilihan dari kekayaan kata. Ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan dinamakan ragam bahasa lisan.
Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Ciri-ciri ragam tulis: 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang waktu. 3. Harus memerhatikan unsur gramatikal. 4. Berlangsung lambat. 5. Selalu memakai alat bantu. 6. Kesalahan tidak langsung dapat dikoreksi. 7. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Contoh ragam tulis adalah, saya sudah membaca buku itu. Ciri-ciri ragam lisan adalah memerlukan orang kedua atau lawan bicara, tergantung kondisi, ruang, dan waktu, tidak harus memerhatikan gramatikal, hanya perlu intonasi dan bahasa tubuh. Contoh ragam bahasa lisan adalah berpidato, berdiskusi, atau bertelepon. Ragam baku dan ragam tidak baku. Pada dasarnya, ragam tulis dan ragam lisan terdiri pula atas ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat diubah setiap saat. Penggunaan bahasa baku lebih sering digunakan pada saat sistem pendidikan negara, pada urusan resmi pekerjaan, dan juga pada semua konteks resmi. Sedangkan ragam bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa tidak baku digunakan pada situasi santai, dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Bahasa tidak baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah. Ragam baku tulis dapat mengacu pada buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, pedoman umum pembentukan istilah, dan kamus besar bahasa Indonesia. Ragam baku lisan belum memiliki pedoman seperti ragam baku tulis. Itu terjadi karena sulitnya mencari lafal yang standar bagi penutur bahasa Indonesia yang majemuk ini. Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama di lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan, lingkungan sosial yang bersangkutan. Sedangkan ragam fungsional atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunanya. Ragam fungsional dapat menjadi bahasa negara, bahasa teknis profesian, seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, kedokteran, dan keagamaan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kebiasaan orang banyak, ataupun sesuai dengan norma serta peraturan yang berlaku di masyarakat kita. Contohnya saja, saat kita nongkrong di kafe dengan teman-teman, maka bahasa yang digunakan menurut norma yang berlaku adalah bahasa santai, yang membuat suasana cair. Begitu juga ketika kita sedang berbicara dengan guru ataupun dosen di kelas, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang resmi dan sopan. Itulah maksud dari bahasa yang baik dan benar.